Bab 1795. Kecepatan mengalahkan kekuatan. Sebuah suara seperti guntur turun, memekakkan telinga. Orang dengan kekuatan yang lebih lemah langsung terkejut hingga muntah darah. Semua orang terkejut saat ini, termasuk 9 besar master peringkat langit. Tertegun sejenak. Krak, duar, brak. Saat suara itu datang, sebuah bayangan turun dari langit, langsung menghancurkan langit-langit arena. Setelah mendarat, tanah bergetar hebat, bergemuruh. Semua orang terhuyung-huyung karena guncangan. Setelah mendarat, Nathan Clark langsung memeluk Nana. Dia mulai memeriksa keadaan Nana. Setelah memastikan bahwa Nana baik-baik saja, dia menghela nafas tenang. Tapi dia menahan air matanya. Setelah itu, bawahan yang datang bersama Nathan Clark datang. Jaga Nana. Nathan Clark menyerahkan anak itu kepada mereka. Dia memandang rahib Bully dan yang lain dengan matanya yang menakutkan. Berani menyentuh anakku. Kalian semua harus mati. Nathan Clark sangat marah dan kesal. Aura yang mengerikan. Ish, apa kamu Raja Glaceon? Seseorang menilai identitas asli Nathan Clark melalui auranya. Tidak peduli siapa aku. Bagaimanapun juga kalian semua harus mati. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini akan mati. Mata Nathan Clark merah. Niat membunuh mengalir deras. Semua hadirin tiba-tiba merasakan tekanan. Bahkan master peringkat langit Neslandia lainnya merasa terancam. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Raja Glaceon baru masuk ke dalam peringkat langit. Celah antara mereka masih sangat besar. Sekarang sepertinya dia tidak lemah. Raja Glaceon, dengarkan penjelasan kami. Ada yang ingin menjelaskan kejadian sebenarnya. Tapi Nathan Clark yang baru saja tiba tidak tahu apa yang terjadi. Juga tidak tahu bahwa dalang yang sebenarnya telah lama pergi. Menurutnya, orang yang menangkap Nana dan menjadi tuan rumah pelelangan berada di antara orang-orang tersebut. Bagaimanapun, bunuh mereka semua. Tidak akan ada yang terlewatkan. Mati. Nathan Clark segera mengangkat kepalan tangannya. Beberapa master jagat 7 mulai menghadang. Duar. Hanya saja pukulan Nathan Clark terlalu menakutkan. Dengan satu pukulan, mengejutkan dewa dan hantu. Membuat dunia pucat. Seolah-olah membawa kekuatan Tuhan. VTTT. VTTT. Titik titik titik. Semua master langsung menyemburkan darah. Semua terhempas keluar. Yang lain belum bereaksi. Nathan Clark melangkah maju. Bang bang bang. Bum bum bum. Titik titik titik. Di ruang sempit. Semua jurus digunakan. Berbenturan dengan pukulan Nathan Clark. Nathan Clark meremukkan seperti tank. Di sekeliling orang terhempas keluar tanpa henti. Meskipun orang yang datang dalam pelelangan ini adalah Master Jagat 7 atau mendekati Jagat 7. Tapi di depan Nathan Clark, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia seperti kepala iblis dari neraka tingkat 9. Tuhan dan dewa pun sulit menghentikannya. Segera, sebagian besar orang yang menghalanginya telah jatuh. Padahal, mereka yang menghadang adalah Master Tinggi. Nathan Clark yang marah tidak bisa dihentikan sama sekali. Murid Dewa Iblis Megam. Ternyata pewaris dari kepala iblis. Pantas saja begitu hebat. Ternyata dia adalah pewaris Dewa Iblis tingkat akhir. Titik titik titik. Setelah mengamati pertempuran Nathan Clark, Rahib Bully dan yang lain mengenali jurus Nathan Clark. Jangan menilai setiap pukulan dan tendangan Nathan Clark yang tampak biasa-biasa saja. Tapi pukulan dan tendangan sederhana ini adalah jurus pamungkas Dewa Iblis Megam. Pukulan dan tendangan mengandung kekuatan paling dahsyat dan kecepatan paling ekstrim. Dalam dunia bela diri, tidak ada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Itulah alasannya. Setelah gerakan rumit disederhanakan akan menjadi kecepatan dan kekuatan. Nathan Clark sekarang lebih cepat dan lebih kuat dari yang lain. Nathan dengan mudah membunuh mereka. Ini juga merupakan fondasi pijakan Dewa Iblis Megam. Berdasarkan kepentingan umum maupun pribadi. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan pewaris iblis ini pergi dari sini. Rahib Bully dan 9 master lainnya di peringkat langit Neslandia saling memandang. Mereka sudah memiliki niat membunuh. Segera, Nathan Clark selesai berurusan dengan yang lain. Orang-orang tersisa yang berdiri adalah 9 master peringkat langit. Pertempuran antara master peringkat langit Neslandia akan terjadi di sini. Bab 1796. Pukulan yang tidak memandang dewa ataupun iblis.
Ada satu hal yang belum diketahui. Nathan Clark sangat marah dan ingin membunuh seseorang. Namun ketika dia beraksi, dia masih menahan diri. Orang-orang ini hanya dilumpuhkan, tidak langsung terbunuh. Setelah selesai, dia akan bertanya siapa yang menculik Nana. Para master peringkat langit Neslandia, kalian harus mengalahkan iblis ini. Dia hampir tak terkalahkan. Orang-orang yang terkapar di lantai mulai berteriak. Harapan mereka semua ada pada 9 master peringkat langit. Tentu saja. Mereka berpikir sekuat apapun Nathan Clark. Dia bukan tandingan 9 master teratas. Lagi pula, berdasarkan peringkat, Nathan Clark berada paling akhir. Sekuat apapun dia, Rahib Buli, Dewa Pedang Prakatana, dan master lainnya pasti akan bisa mengalahkannya. Ini adalah peringkat yang dibuat Balai Rahalang dari Dewan Angkasa. Memiliki otoritas mutlak, kemungkinan 99% tidak akan salah. Aku sendiri cukup untuk membunuhnya. Dewa Perang Kerdein maju. Dalam urutan peringkat, aku berada di atasnya. Bagaimanapun dia tidak akan bisa menjadi lawanku. Kamu tidak. Rahib Buli masih ingin mengingatkan sesuatu. Dewa Perang Kerdein sudah maju menyerang. Amarah Naga Kerdein. Begitu Dewa Perang Kerdein menyerang, dia langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Dalam sekejap aula itu rata dengan tanah. Kekuatan Kerdein meledak, menekan Nathan Clark terus-menerus. Seluruh tubuhnya seperti naga yang mengamuk. Tubuhnya membesar, arus angin di sekitar bergejolak. Berangsur-angsur berubah menjadi seekor naga yang mengamuk. Ingin menelan Nathan Clark. Ini adalah kemampuan peringkat langit ke-19. Hancur. Nathan Clark mendengus dingin, mengeluarkan satu pukulan. Seketika merobek energi naga yang mengamuk itu. VTTT. Pukulan yang keras tepat mengenai tubuh Dewa Perang Kerdein. Dewa Perang Kerdein sontak kalah dan terhempas keluar. Kalian terlalu meremehkannya. Dia adalah pewaris Dewa Iblis. Kondisinya saat ini hampir sebengis Dewa Iblis. Betul. Ayo kita maju bersama. Setelah melihat kekuatan Nathan Clark, master peringkat langit Neslandia lainnya bekerja sama untuk membunuh Nathan Clark. Pemimpin klan Lotaimu, Raja Lotaimu. Pemimpin klan Tupanu, Raja Pedang Tupanu. Pemimpin klan Prakatana, Dewa Pedang Prakatana. Satu demi satu. Para master maju. Kecuali Rahib Buli. 7 master peringkat langit Neslandia bersamaan menyerang Nathan Clark. Jurus petir Lotaimu, pedang petir angin Tupanu, pedang maut Prakatana. 7 master peringkat langit Neslandia bekerja sama satu sama lain. Keterampilan bertarung terkuat menerjang Nathan Clark, mengunci ruang dan jalur untuk pelarian Nathan Clark, membuat dia harus langsung menghadapinya. 7 master bergerak bersama. Mereka tidak percaya Nathan Clark akan bisa melawannya. Apalagi Nathan Clark bisa bertahan hidup. Mati. Nathan Clark penuh semangat perang. Matanya penuh amarah. Dia mengeluarkan pukulan terkuat yang pernah ada. Dengan satu pukulan melenyapkan dewa dan iblis. 2. Pukulan ini benar-benar menembus kecepatan suara. 1 pukulan diayunkan. Gelombang udara panjang menyembur keluar. Seperti pesawat terbang di angkasa. Kecepatan pukulan ini mematahkan kecepatan suara. Kekuatannya menghancurkan gunung dan sungai. Ini pukulan yang tak terbayangkan. 2. 1 pukulan diledakkan. Seluruh jurus terkuat dari 7 master telah dipatahkan. Krak. Pedang angin petir retak. Krak. Pedang maut Prakatana meledak. VTTT. 7 master peringkat langit terlempar keluar satu persatu. 1 pukulan menghancurkan segalanya. Nathan Clark mengalahkan 7 master peringkat langit Neslandia dengan 1 pukulan. Mereka semua adalah 7 master yang berperingkat di atasnya. Ditambah Dewa Perang Kerdein. 8 master peringkat langit semua dikalahkan. Jika berita ini tersebar, pasti akan menimbulkan kegemparan di Neslandia dan dunia. Padahal mereka sudah bekerja sama. Seberapa menakutkan Nathan Clark, Dewa Pedang Prakatana, Raja Pedang Tupanu dan lainnya terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Nathan Clark seorang diri dapat mengalahkan mereka semua. Malu. Sangat memalukan. Selain itu, kepala iblis yang mereka lihat saat ini seperti dewa iblis yang telah melegenda. Siapa yang mampu melawannya? Semua harapan ada pada Rahib Buli. Dia bukan seorang master bela diri.
Semua orang berdoa agar magisnya bisa mengalahkan Nathan Clark. Bersambung.